Momen buka puasa adalah bagian yang paling ditunggu-tunggu umat muslim yang sedang jalani ibadah puasa. Tak terkecuali bagi penyanyi Maya Estianty yang baru saja menggelar potluck alih-alih buka puasa bersama keluarga tercintanya. Melalui unggahan di sosial media pribadinya, istri pengusaha Irwan Musri ini membagikan momen spesial penuh kehangatan saat bersama ketiga anak Al-Ghazali, Al-Rumi, dan Dul Jailani yang datang ditemani oleh kekasihnya Tisa Biani. Tidur tadi kamu? Martabak apa? Martabak manis sama telur. Oh iya. Tak hanya itu saja, kedua orang tua Maya, Kustini dan Harjono Sigit pun antusias untuk ikutan buka puasa bareng anak dan cucunya. Seperti apa keseruan buka puasa Maya bareng keluarga tercinta? Cucuk nomor telu itu. Cucu nomor telu. Emang iya ya? Oh iya. Cucu nomor 3 siapa yo? Tetap ikutan puasa. Ya kita lihat ini baru hari pertama ya guys. Ya tuh anteng banget ibu nih. Lihat nih siapa nih? Kakak Al. Kira-kira apa saja ya menu buka puasa keluarga Bunda Maya? Apakah ada makanan favorit ketiga anaknya? Masakanku nih, daging mercon tapi nggak ada mercon-merconnya. Jadi aku masak daging mercon tapi nggak ada mercon-merconnya karena yang makan nggak pada doyan pedes. Jadi aku bikin seminimal mungkin pedesnya. Apa nih kue-kuean buat buka itu ada udang mayones, ada makanan masakanku ya. Namun terasa ada yang kurang dari momen kebersamaan kali ini. Sang menantu kesayangan yang tengah hamil Alisa juga calon menantu Syifa Haju tak tampak batang hidungnya. Benarkah karena Syifa sibuk urus persiapan pernikahan atau lantaran kebenaran adanya hubungan yang tak baik sesama ipar? Begitu juga dengan sang suami tercinta Irwan Musri yang harus absen di acara buka puasa bersama tahun ini. Aku kumpul semua juga nggak apa-apa, tapi itu udah seneng banget karena ngumpulin 2 anak aja setengah mati, apalagi tiba-tiba muncul 3 ditambah lagi Tisa. Jadi aku seneng banget bisa berkumpul. Kemarin minusnya nggak ada Alisa, nggak ada Syifa, nggak ada Mas Irwan juga lagi luar negeri kan, jadi ya it's okay. Warung makannya disenggol oleh salah satu konten kreator, Ivan Gunawan, tak tinggal diam. Pria dengan akun Saturdaps itu tiba-tiba mengungkap jika warung makan Igun sepi pengunjung. Bukan hanya itu, konten kreator yang kini telah menghapus semua video-videonya di laman TikTok itu juga menyindir jika pelayan warung Igun itu salah membawakan pesanannya. Sialnya, ketika dicek ulang, konten kreator itu tak salah pesanan. Menu makanan yang disajikan sesuai dengan requestnya. Semua bukti rekaman CCTV telah ia pegang. Kesal karena tak sesuai fakta di lapangan, Igun pun akhirnya membalas dengan cara menohok. Ia mengunggah ulang video konten kreator tersebut sambil membubuhkan caption, "Jika warung makan sepi, ya harus dibeli, bukan dijadikan konten." Jadi sesepi ini. Dan ini dia. Sama cumi oseng kecombrang. Tapi malah yang dateng ayam woy. Meski kesal dengan fitnahan salah satu konten kreator yang ingin mengail limpahan follower dan engagement lewat video tersebut, toh nyatanya warung makan Igun masih aman-aman saja. Bahkan ia masih rutin berbagi makanan sahur dan buka puasa ke warga sekitar rumahnya dan juga ke salah satu pondok pesantren di kawasan Depok, Jawa Barat. Sepertinya Igun sudah memiliki cara jika warung rumah makannya diusik oleh orang lain. Apalagi ia sudah pernah membangun bisnis seperti ini.
Lantas benarkah selain usaha, bisnis rumah makan yang kini semakin banyak, lantaran ia kerap melakukan berbagi, terutama yang hingga kini masih konsisten adalah sedekah subuh? Saya alhamdulillah hidup nggak cari cuan, jadi saya punya prinsip tempat ini bisa dijadikan bisa dijadikan tempat yang bisa bermanfaat buat orang banyak. Terus begitu kalau sekarang saya prinsipnya cari uang insya Allah buat bersedekah, jadi bukan buat kekayaan pribadi gitu. Lagi-lagi kasus kekerasan terjadi terhadap anak. Kali ini kekerasan itu terjadi di Sukabumi, Jawa Barat hingga mengakibatkan anak berinisial NS berusia 13 tahun meninggal dunia. Tentu saja aksi keji yang diduga dilakukan oleh ibu tirinya itu dikecam halayak luas. Salah satunya Ashanti yang sempat syok dan terpaksa menghentikan live jualannya saat melihat berita anak malang itu mendapat kekerasan hingga akhirnya meninggal dunia. Jadinya aku nggak live tuh malam gara-gara aku sedih banget, bener-bener kayak ya karena kita dikasih lihat video pas lagi detik-detik mau mengembuskan napas terakhir. Di situ aku bener-bener kayak kalau kamu jahat tuh kamu bukan manusia. Makanya kalau penjara doang kayaknya sih ya mudah-mudahan yang di penjara dengar berita dia masuk kasih hal yang sama baru setimpal. Anak selalu menjadi korban permasalahan orang tuanya. Meski ibu tiri membantah menganiaya NS dan menolak untuk melakukan otopsi, namun polisi tetap menahannya. Karena ada kejanggalan, ibu kandung tuntut keadilan hingga membongkar fakta mengejutkan ihwal perilaku buruk ayah NS yang kabarnya juga melakukan KDRT. Sambung ibu kandung, bapak sambung, bapak kandung, nggak ada. Udah sekarang dunia udah mulai gila, apapun terjadi kan. Anak ini ke ibu ini ke anak, nanti ya bapak tiri, ibu tiri apa. Makanya gini, kalau belum siap punya anak, gak usah punya anak. Itu aja. Karena punya anak itu nggak segampang yang kalian pikir.